Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nezudini Artinensi dari kelas 11 OPKP. Saya akan menjelaskan tentang ancaman-ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, penyebab terjadinya ancaman salah satunya adalah wilayah Indonesia yang luas dan mengakibatkan timbulnya keanekaragaman, keberagaman, dan kebinekaan. Kebinekaan tersebut bisa menjadi potensi sekaligus ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya untuk mewaspadai ancaman tersebut ialah segenap warga harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi berbagai ancaman tersebut, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman. Pertama, ancaman militer. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer, yang pertama ada agresi militer. Tindakan sebuah negara yang melakukan penyerangan ke suatu wilayah atau negara lain tujuannya untuk merebut kedaulatan wilayah tersebut. Yang ketiga, agresi militer. Tindakan sebuah negara yang melakukan penyerangan ke suatu wilayah atau negara lain yang tujuannya untuk merebut kedaulatan wilayah tersebut. Keempat adalah sabotase. Sabotase adalah tindakan atau aktivitas perusakan yang dilakukan secara terencana, disengaja, dan tersembunyi. Dan terakhir, pelanggaran wilayah luas dan terbukanya wilayah. Kepulauan Indonesia memberi potensi yang cukup besar untuk memunculkan peluang negara lain melakukan pelanggaran wilayah di Indonesia. Selanjutnya, jenis ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer dan dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara. Yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap negara yaitu Pancasila. Contohnya ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi. Ancaman integrasi nasional dalam bidang ideologi yaitu dari luar negeri, maraknya berbagai kebudayaan dan paham baru dari luar negeri, adanya campur tangan politik dari badan-badan asing di dalam negeri yang dilakukan pihak asing. Dari dalam negeri ada sikap mau menang sendiri dalam masyarakat suatu negara, kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri, dan gerakan separatis GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Yang kedua, ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, dilakukan dengan intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Sedangkan dari dalam negeri dapat berupa separatisme dan penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal tersebut merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Dapat dikatakan saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Secara umum dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ancaman internal, berupa inflasi, pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, dan sistem ekonomi yang tidak jelas. Dan ancaman eksternal, meliputi kinerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, tidak siap menghadapi globalisasi, dan tingkat ketergantungan pada pihak asing. Keempat, ancaman sosial budaya. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi, yaitu munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri,
munculnya sifat-sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, dan semakin pudarnya semangat gotong royong, pedulian, solidaritas, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, jenis ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang ini umumnya berupa ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bagi setiap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan senjata, sabotase, spionase, aksi teror senjata, ancaman keamanan laut dan udara. Selanjutnya, strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Burhankam dalam membangun integrasi nasional. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama itu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi, yaitu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, dan mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keselarasan melahirkan toleransi yang tinggi sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Dan terakhir, pertahanan dan keamanan. Dalam pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur strategi tentang pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer yang menyatakan sebagai berikut. Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekian pemaparan materi tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.